visiting Atlanta at 7 a.m. Russian mafia people diversified crime families combined. While the clientele Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Triple Nine. You got a girlfriend now, you can talk about women, huh? Yang mana film ini merupakan film yang menceritakan tentang sekelompok mantan pasukan khusus dan dua orang polisi korup yang harus melaksanakan misi berbahaya dari seorang bos mafia. Namun misi tersebut mengharuskan mereka berurusan langsung dengan pemerintah. Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, buskan nafas, dan mari Kijo, mari kita lalajo. silent. Film diawali dengan diperlihatkan tiga orang yang sedang merencanakan sebuah hal penting dan mereka adalah Michael Edward, Russell, dan adiknya bernama Gabe. Michael harus menjalankan misi yang diperintahkan oleh seorang bos gangster besar. Misinya adalah mereka harus merampok sebuah bank dan misi tersebut harus selesai dalam 3 menit. Akhirnya Michael pun merekrut dua orang polisi untuk memperlancar misi mereka. Kedua polisi tersebut bernama Franco dan juga Marcus. Scene pun berpindah pada hari di mana perampokan itu terjadi. 3 orang kriminal dan 2 orang polisi itu pun langsung menuju ke sebuah bank. Russell bertugas membawa mobil dan memantau pergerakan polisi yang dalam waktu 3 menit bisa datang kapan saja. Sedangkan 4 orang lainnya langsung melakukan penyergapan dan mengancam kepala bank untuk membuka sebuah kotak deposito. Dan tidak perlu waktu yang lama mereka pun akhirnya mendapatkan sebuah kotak yang menjadi target utama. Namun di saat itu juga Gabe memasukkan uang yang ada di sana. Namun itu bukanlah bagian dari rencana mereka dan tak lama kemudian Russell pun mengatakan bahwa dalam waktu 2,5 menit lagi polisi akan segera masuk ke dalam bank. We're getting close, Mike. 2.5 minutes. Sebelum meninggalkan TKP, Michael pun meletakkan 2 granat yang diaktifkan di pintu bank tersebut untuk diledakkan. Mereka pun langsung keluar dan melarikan diri menggunakan mobil yang berbeda. Namun di tengah perjalanan hal di luar dugaan pun terjadi, di mana di dalam tas tersebut mengeluarkan asap berwarna merah. Hal itu pun menyebabkan mobilnya tak terkendali dan berhenti di tengah keramaian mobil lainnya. I can't see shit, look fucking light! Mereka semua pun memutuskan untuk mengganti mobil dan kemudian Franco membuat keributan dengan menembak sembarang untuk mengusir orang di sana dengan cara menembaki kaca-kaca mobil. Mereka pun mencuri sebuah mobil dan meledakkan mobil sebelumnya untuk menghilangkan jejak. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah gedung kosong. Meskipun selamat, terlihat mereka yang saling menyalahkan. Franco dan Marcus pun terlihat menyalahkan si Gabe yang ceroboh dengan mengambil uang tersebut. Namun Michael memperingatkan mereka untuk tidak mengancam menggunakan senjata. Kemudian mobil yang mereka curi itu pun kembali mereka ledakan untuk menghilangkan jejak. Kemudian scene pun berpindah pada sebuah tempat. Terlihat Michael yang menyerahkan kotak curian tersebut kepada mafia yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Irina. Di sisi lain diperlihatkan seorang sersan detektif bernama Jeffrey Allen. Ia menerima laporan bahwa ada pencurian di sebuah bank. Ia bertugas untuk melakukan investigasi. Lalu kemudian dia datang ke TKP dan terungkap bahwa barang yang dicuri adalah kotak deposit milik orang kaya Rusia. Dan dia pun mendapat informasi bahwa beberapa pencuri tersebut menggunakan bahasa Spanyol. Kemudian scene berpindah pada seorang polisi bernama Chris. Ia baru saja bertugas di kantor dan menjadi rekan si Marcus. Dan terlihat Marcus yang tidak menyukai Chris. Maybe he get you come work on time. Are you serious? That's all I got. Hey, sir, can we talk about this? Hell no.
Di sisi lain, Michael yang telah menyelesaikan misinya berhak untuk bertemu dengan anak dan istrinya yang bernama Elena. Irina merupakan kakak iparnya Michael. Dan alasan mau bekerja sama dan mau menjalankan misi dari Irina adalah karena Irina mengancam akan memisahkan anak dan istrinya dari Michael. Michael pun menanyakan tentang janjinya untuk mengembalikan anak dan istrinya. Irina pun mengatakan bahwa ia menginginkan Michael dan rekan-rekannya menjalankan satu misi lagi. Ketika mereka berdua sedang berbincang, keluarlah istrinya dari sebuah ruangan. Michael. Elena pun menyapa Michael dan dalam ruangan tersebut terdapat FBI. Kemudian suami Irina pun menelponnya menggunakan telepon satelit. Diketahui suami Irina sedang berada di dalam penjara. Suaminya meminta Irina memaksa Michael untuk menjalankan misi keduanya. Karena kotak tersebut tak akan berarti apa-apa tanpa sebuah dokumen yang berada di Departemen Keamanan Dalam Negeri sesuai hasil lacakan FBI. Michael pun terdiam seusai bertemu dengan istri dan anaknya. Ia pun langsung menghubungi semua rekannya untuk berkumpul kembali. Terlihat Russell yang akan menemui Michael, namun tiba-tiba saja Russell disekap oleh seorang mafia Rusia dan dibuatnya sekarat. Di tempat lain, semua tim telah berkumpul dan menunggu kedatangan Russell yang tak kunjung datang. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan mobil Russell. Mereka pun terkejut karena melihat Russell di dalam mobilnya yang sudah sekarat. Akhirnya Michael pun mengakhiri penderitaan Russell dan Russell pun meninggoy. Singkat cerita, Chris dan Marcus pun menuju ke sebuah TKP di mana 3 kepala gangster tergeletak di atas sebuah kap mobil. Chris yang belum mengenal wilayah ini pun berinisiatif untuk meminta informasi dari beberapa gangster yang berkumpul tidak jauh dari TKP tersebut. Chris bertanya pada pimpinan gangster Mara Salvatrucha, namun ternyata gangster itu tak terima diinterogasi. Marcus yang melihat kejadian itu pun langsung saja membawa Chris ke sebuah minimarket dan mengatakan bahwa Chris telah salah karena bisa memancing kerusuhan. Chris pun membela diri dengan mengatakan bahwa gangster itu menghinanya dan menghalanginya dalam penyidikan. Setelah itu Jeff pun bertemu dengan Chris dan memperingatkan keponakannya untuk berhati-hati karena situasi yang semakin memburuk dan ia pun tak mau terjadi apa-apa pada Chris karena ia sangat menyayangi keponakannya itu. Di sisi lain diperlihatkan Michael yang sedang membicarakan tentang Irina dengan istrinya. Kemudian istrinya pun mengatakan bahwa dia harus meyakinkan kakaknya untuk mengampuni Michael. Kemudian Michael dengan rekannya pun membuat rencana untuk menjebak seorang polisi agar dapat mengaktifkan kode 999. Terlihat Marcus pun membawa Chris untuk menuju ke sebuah markas gangster Louis. Diketahui bahwa simbol tangan Mara Salvatrucha berasal dari wilayah ini. Mereka pun mengintai seorang gangster yang dicurigai menjadi tersangka pembunuhan yang menyisakan 3 kepala. Polisi pun akhirnya melakukan penyerbuan ke rumahnya. Chris pun ditugaskan untuk memimpin operasi penyerbuan tersebut. Dan tak lama kemudian aksi tembak-menembak pun terjadi. Gangster itu pun berhasil melarikan diri dari rumahnya. Marcus dan Chris pun kembali mengejarnya, namun gangster lainnya muncul dan aksi tembak-menembak pun terjadi lagi. Chris yang saat ini lengah pun tertembak dan untung saja rompi anti peluru melindunginya. Melihat hal itu, Marcus pun memastikan kondisi Chris aman dan melanjutkan pengejaran. Dan tak lama Chris pun langsung menyusulnya. Terlihat Marcus dan gangster yang sedang berebut senjata. Kemudian Chris pun datang dan menembak kepala si gangster hingga tumbang.
Louis si kepala gangster marah, Salvatrucha hanya jadi penonton saja. Chris yang hampir kehilangan nyawa pun bersyukur karena masih bisa hidup. Di sisi lain, Sersan Jeff pun mulai menemukan fakta dari seorang PSK dan rekannya yang mendengar kalau pacarnya telah merampok bank. Yang ternyata rekan dari PSK itu adalah pacarnya si Gabe. She go by Leah. Some old working junkie bitch. Scene pun berpindah dan terlihat Michael yang akan menemui Irina dan akan menjalankan tugasnya. Namun dia meminta info mengenai keberadaan Elena dan anaknya, yang ternyata mereka sudah berada di Tel Aviv, Israel. Our family home 3 hours south of Tel Aviv. Di samping itu, Michael hanya mempunyai waktu 24 jam untuk menyelesaikan misinya kali ini. Di tempat lain pun terlihat Gabe yang datang menemui Marcus di sebuah klub malam. Marcus yang tidak ingin identitasnya terbongkar, ia pun langsung saja menyeret Gabe keluar dan mengusirnya. What do you think this is gonna make you, man? Shut up! Shut up! Shut up! I swear to God! Fucking kill! Chris yang melihat kejanggalan itu pun bertanya kepada Marcus. Namun Marcus hanya menjawab bahwa orang itu adalah mantan informannya. Sementara itu, Jeff pun sedang mencari informasi mengenai Gabe yang ternyata Gabe merupakan seorang polisi yang dipecat karena sebuah kasus penembakan. Kemudian pada malam harinya, Gabe pun mendatangi rumah Chris dan rekan Jeff pun melaporkan hal itu kepada Jeff. Atas informasi itu, Jeff pun meminta semua polisi untuk bergerak ke sana. Dan untungnya Chris baik-baik saja, sedangkan si Gabe berhasil kabur. Kemudian Franco pun mendapat informasi tentang kecerobohan Gabe karena pacarnya yang buka mulut kepada polisi. Michael pun memberi Gabe ancaman agar dirinya pergi dan jangan pernah muncul lagi. I'm gone. I promise. Mike. Singkat cerita, hari di mana misi itu pun akan dijalankan terlihat Marcus dan Chris yang akan menuju ke sebuah tempat. Marcus mengatakan bahwa dia akan menemui informannya di sana. Mereka pun tiba di sebuah gedung kosong tempat Marcus bertemu dengan informannya. Namun tiba-tiba saja Marcus menghilang dan Chris mencoba mencarinya. Di tengah perjalanan, Chris pun bertemu dengan Gabe. Gabe yang berada di sana mencoba memperingatkan Chris bahwa Chris adalah sasarannya. Dan tiba-tiba saja dari belakang muncul Louis, si pimpinan gangster. Louis diperintahkan oleh Marcus untuk membunuh Chris. Namun yang terjadi malah Gabe yang tertembak oleh Louis. Tak lama Marcus pun datang dan menembaki mereka. Gabe yang terkapar pun berusaha menembak Marcus. Dan akhirnya tembakan Gabe pun mengenai kepala Marcus. Chris yang melihat itu langsung saja menembak Gabe hingga tewas dan mengaktifkan kode 999. Seluruh polisi pun langsung bergegas mendatangi TKP. Unit 342, officer down, 999. Jeff yang mendapat laporan bahwa Chris berada di TKP, dia pun langsung bergegas pergi ke sana. Di tengah perjalanan, ia juga mendapat laporan tentang adanya perampokan di Departemen Dalam Negeri. Dia pun tidak meresponnya dan malah meminta rekannya untuk mengeceknya. Di tempat lain, Michael dan Franco yang telah bersiap di lokasi pun mendapat kode 999. Mereka pun langsung saja keluar dari van dan dengan cepat melumpuhkan para petugas yang menjaga departemen tersebut. Kemudian mereka pun masuk ke dalam dan menawan beberapa petugas. Michael menawan petugas dengan cara memasangkan beberapa bom di area kepala dan kaki tawanannya, sehingga para penjaga lain pun tak bisa berkutik. Michael dan Franco pun langsung saja membuka tempat penyimpanan rahasia tersebut menggunakan bom. Setelah berhasil membukanya, mereka dengan cepat mencari dokumen yang Irina inginkan. Tak butuh waktu lama, mereka pun dengan cepat mendapatkannya dan langsung saja kabur meninggalkan tempat itu. Namun ketika keluar, para polisi pun telah tiba dan menembaki mereka berdua. Michael dan Franco pun sama-sama mendapatkan luka tembak. Namun beruntungnya mereka berdua masih bisa kabur dan dengan cepat bersembunyi. Singkat cerita, setelah menyelesaikan misinya, Michael pun kembali menemui Irina untuk menyerahkan dokumen tersebut. Namun tidak sesuai janjinya, Irina datang tanpa membawa anak dan istri Michael. Irina pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Michael.
Irina pun memberi peringatan kepada Michael agar tidak lagi mengganggu adiknya dan Michael tidak bisa bertemu lagi dengan anaknya. Michael yang telah babak belur pun hanya menitipkan hadiah yang ia persiapkan untuk anaknya. Ia pun memberikan hadiah tersebut yang berisi sebuah mainan. Lalu Irina pun menerima kado tersebut dan ia pun langsung pergi meninggalkan Michael. Ternyata hadiah tersebut adalah sebuah bom yang telah Michael siapkan. Setelah Irina cukup jauh, Michael pun meledakannya menggunakan remote jarak jauh. Irina beserta anak buahnya pun tewas seketika. Kemudian Michael pun bertemu dengan Franco untuk membagi hasil bayaran misinya. Namun tiba-tiba Franco malah menembak Michael. Franco melakukan hal tersebut karena polisi telah mengetahui identitas Michael. Tak hanya Michael, Franco pun membunuh pacarnya si Gabe. Lalu Franco tak ingin kejahatannya terbongkar. Dan uang hasil kejahatannya itu pun ia kuasai sendiri. Scene pun berpindah pada sebuah rumah sakit. Terlihat Chris yang sedang melakukan otopsi terhadap Louis. Ia menemukan secari kertas yang di dalamnya tertulis alamat tempat di mana Marcus akan membunuhnya. Chris meninggalkan Louis dan pergi memantau kondisi Marcus yang juga sedang berada di rumah sakit. Kemudian terlihat Marcus yang masih tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian datanglah Franco yang juga akan melihat Marcus. Melihat kehadiran Chris, Franco pun meminta Chris untuk mengikutinya. Ketika mereka berdua tengah berada di dalam lift, tiba-tiba saja Jeff menelponnya dan mengatakan bahwa dalang di balik semua kekacauan ini adalah Franco. Detective Franco Rodriguez. Mendengar hal itu, Chris pun terdiam. Ia pun langsung berpura-pura menyampingkan bajunya agar Franco dapat melihat bahwa dia pun memegang pistol. Franco pun pergi lebih dulu memasuki mobilnya yang terparkir agak jauh dari mobil Chris. Saat Franco memasuki mobilnya, tiba-tiba dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film 999. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Dan pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena adanya kesempatan. Maka waspadalah, waspadalah. Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.